Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Bari ya. Syarah Sahih Bukhari karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 236. Ini beda ya kalau di situ. Jadi bab baru, bab fadlil ilmi. Bab keutamaan ilmu. Yang online silakan ya, ada yang baca. Kita baca dulu ya. Boleh Anda coba, Ustaz? Ya silakan Pak Sandi. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi haddatsana Sa'id banu Umairi qala haddatsana Laitsu qala haddatsani Uqilun an ibni Syihab Uqailun an ibni Syihabin an Hamzata bani Abdillah ibni Umar anna ibna Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun anitu bi qadahi labanin fasharibtu utitu bi qadahi labanin fasharibatu hatta inni la aro riya yakhruju fi adfari summa a'taitu fadli Umar bin Khattabi qala fama awal tahu ya Rasulullah qala al ilmu. Ya, terus Pak. Qauluhu babu fadlil ilmi al-fadlu huna bimakna ziyadati bimana ziyadatu Ziyadati ay ma mudah milih. bimakna ziyadati ay ma faddala anhu wal fadlu alladhi taqaddamu fi awal kitabil ilmi wal fadlul ladzi taqaddama fi awalil kitabil ilmi bimakna al fadilata Sama kayak tadi, fadilati. fala bimakna al fadilati fala yadhunnu annahu karrahu yuzannu majhulkan. fala yudhannu annahu karrahu. Iya. Qauluhu haddatsana Sa'id bin Ufairin wa Sa'id bin Katsir bin wa Sa'id banu Katsir bani Ufairil Masri al-Misri. Ufairil Misri al-Misri nasaba ila jaddihi Nusiba dimajulkan saja. Yeah. Nusiba ila jaddihi kama taqaddama wa ufairi bidhammi mahmalati wa ufairun bidhammil mahmalati ba'daha mahmulati domah mimnya muhmalati muhmalati ba'daha fa'i kama taqaddama aidan. Qauluhu haddatsana lil laitsi al-laisu haddatsana al-laitsu wa ibnu Sa'idu an Sa'idin wa ibnu Sa'idi an Uqailin lil asili wa karimata ya. Kan ismul Ustaz. Haddatsani
al-laitsu haddatsani Uqailu. Qailun. Uqailun qauluhu an Hamzata walil mus walil musannifu fil Wali itu li itu kitab huruf jar. Walil walil musannifi. musannifi fi ta'biri. Akhbaroni Hamzata Hamzatu fa'il. qauluhu Fa'il dari ambaro. nam. Akhbaroni Hamzatu qauluhu baina asluhu wa baina asba'ati al-fathata Fa'asba'an. fa Fa'asba'atil. asba'atil fathata. Apa namanya? Fathatu ya jadi fa'ilnya. Fathatu fa asba'atil fathatu. Ya, sudah dulu, Pak. Baik, Set. Ustaz Afwan, anak izin dulu, Ustaz, mau salat maghrib dulu. Oh iya, iya, silakan. Bisa maghrib di Kuwait. Ya, babu fadil ini bab keutamaan ya ilmu ya. Jadi bab baru ya dari Kitabul Ilmi ini. Hadisnya Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, Hadasana Sa'id bin Ufairin ya telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair kalau dia berkata, Hadasani Lais telah menceritakan kepadaku Lais. Kalau dia berkata Hadasani Uqail ya an ibni Syihabin an Hamzata bin Abdullah bin Umar anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah SAW bersabda baina ana naimun ketika aku sedang tidur ya utitu biqadahi labanin. Beda itu halaman. Beda itu halaman. Ya, halaman berapa? Kitab ilmu. Iya, bab Fadlil Ilmi. Oh, iya. Ya, aku diberikan sewadah ya, satu wadah susu ya ketika tidur ya. Lalu aku minum ya fasyaribtu hatta inilah aroria hingga sesungguhnya aku melihat ya ria itu ya, susu ya. Ini ada penjelasan ini ria ini. Susu ya artinya ria itu. Keluar ya harusnya fiat pari di kuku keluar. Sema itu Fadli Umaro. Ya, kemudian ya aku memberikan keutamaanku ya kepada ya Umar ya bin Khattab. Kalau mereka mengatakan kama awal tahu ya Rasulullah. Ya, apa yang kau takwilkan terhadapnya, takwil terhadap mimpi ya tadi. Kalau beliau mengatakan ilmu ya, yaitu ilmu. Nanti kita lihat saja langsung penjelasannya. Qauluhu perkataan Imam Bukhari ya dalam judul Bab Fadlil Ilmi al-fadlu huna keutamaan di sini bermakna ziyadah ya bermakna ziyadah tambahan mafadol mafudila anhu ya yang tambahan darinya atau lebih yang lebih darinya. Wal fadlu ladzi taqaddama fi awal kitabil ini bermakna al-fadilah.
Dan fadal yang telah terdahulu dalam kitab ilmu itu bermakna fadilah keutamaan. Berarti fadli di sini bukan keutamaan, apa namanya, hal yang lebih dari ilmu gitu ya. Kalau keutamaan ilmu itu berarti kan secara mutlak pokoknya ilmu mau sedikit mau banyak gitu itu utama istimewa gitu ya. Nah, tapi kalau di sini ilmu yang lebih gitu, bukan ilmu yang sedikit, jadi ilmu yang lebih yang banyak. Jadi beda pemaknaan kata fadlun di sini dengan fadlun yang sebelumnya gitu ya. Fala yuzannu anau karoro. Nah, jangan dianggap bahwa beliau mengulang karena kalau kita lihat di bab-bab sebelumnya ada fadlu ilmi juga gitu di Sahih Bukhari ini. Nah, jadi kalau orang tidak paham tadi ya perbedaan fadlun di sini dengan fadlun sebelumnya, ya dia bisa menganggap kok Imam Bukhari mengulang gitu, mengulang fadlu lagi, keutamaan lagi. Padahal fadlun di sini maknanya beda. Karena di awal kan fadlul ilmi, di awal kitab ilmu itu bab pertamanya fadlul ilmi, ya kan? Nah sekarang fadlul ilmi lagi. Kalau dilihat di daftar isi ya. Terus sekarang Fadul Email ya apakah diulang atau gimana? Nah, dijelaskan gitu ya oleh Ibnu Hajar bahwa Fadli di sini mananya adalah sesuatu yang lebih. Kalau yang di awal itu secara mutlak, pokoknya ilmu itu mau sedikit mau banyak ya dia mulia, dia utama. Nah, kalau di sini mah hal yang lebih dari ilmu, artinya ilmu yang banyak, bukan ilmu yang sedikit. Qauluhu ya perkataannya, maksudnya sanad ya yang di apa namanya kemukakan oleh Imam Bukhari ada sana Sa'id bin Ufair yaitu adalah Sa'id bin Kasir bin Ufair al-Misri ya. Musibah ila jadi dinisbatkan kepada kakeknya. Ufair itu kakek, dinasabkan ya biasa kadang ada yang dihilangkan ya langsung ke kakeknya bin Ufair ya. Ufair itu kan kakek, sedangkan ayahnya namanya Kasir. Sebagaimana telah terdahulu, ini sudah dibahas di yang sebelumnya ya. Nah, ufail itu bidomil muhmalati dengan mendomakan huruf yang tidak bertitik ya, maksudnya huruf ain. Ba'daha fa'un, setelahnya huruf fa. Kama taqaddama aidon, sebagaimana telah terdahulu juga. Qauluhu perkataan hadasana Lais, nah maksudnya Lais bin Sa'id. An Uqailin dari Uqail walil alil asili wa karimah bagi riwayat asli maksudnya periwayatan Sahih Bukhari ini kan ada melalui asili dan melalui kemudian berikutnya karimah. Ini perawi dari Sahih Bukhari ya. Hadasani Lais, hadasani Ukaira dengan redaksi hadasani lagi ya Ukair bukan dengan an Ukair. Kalau di sini kan an Ukail gitu ya. Qaulu an Hamzata dari Hamzah walil musannif fi ta'bir ya dan bagi Imam Bukhari ya penulis dalam kitab ta'bir ada di dalam Sahih Bukhari ini kitab ta'bir ya Ahbaroni nah dengan redaksi Ahbaroni ya tidak dengan an gitu. Qauluhu perkataannya baina ya tadi ini maksudnya matannya ya sabda Nabi bukan sabda Nabi siapa namanya yang bermimpinya itu Ibnu Umarnya ya. Bukan Ibnu Umar ya Rasulullah yang bermimpi kan Rasulullah ya. Ya, Rasulullah apa namanya bermimpi ya lalu menawilkan mimpi beliau sendiri ketika ditanyakan oleh para sahabat ya.
Nah, kata baina itu ya, jadi kan dengan baina ana naim ketika aku tidur. Nah, di situ kan ada alifnya ya. Baina di situ kan ada alif baina. Nah, asluhu baina, asalnya baina itu tidak ada alif. Ketika ya atau di antara ya maksudnya di sini ketika. Nah, alif ini untuk apa? Isba, fa asbatil fathatu fat apa namanya? Atau fausbiatil fathatu ya dimajulkan ya. Di fathahnya diisbakan. Nah, isbah itu apa ini istilah dalam apa dalam ilmu nahu ya. Dalam ilmu nahu ya isbah itu secara bahasa ini melengkapi atau menyempurnakan ya baik dalam ilmu nahu ataupun ilmu tajwid juga ada ya. Penambahan harokat panjang ya pada huruf akhir kata ya terutama doma atau kasroh ya atau juga fathah. Nah, jadi ditambah dengan alif. Jadi alif ini tambahan aja untuk isba, artinya untuk memanjangkan. Karena kalau baina kan pendek gitu, jadi apa namanya kayak tertahan gitu ya. Baina gitu. Kalau ditambah alif kan jadi baina, gitu. Jadi agak panjang. Ini disebutnya isba, alif isba ya. Qaulu ata itu, nah, tadi kan ini menjelaskan kata-kata dalam hadis ya yang diucapkan oleh Nabi. Ya, tadi kan beliau mengatakan baina ana naimun uti tu biqadahi labanin. Ya, aku diberikan satu wadah susu ya. Jadi uti itu kata uti itu ada di sini dijelaskan cara pembacaan bidomil hamzah ya dengan mendomakan hamzah ya, artinya dimajhulkan. Qaulu fasyaribtu ya lalu aku meminum min dari kalaban dari susu tersebut wa qauluhu la aro sesungguhnya ya aku benar-benar melihat ya atau aku benar-benar melihat dengan bifatil hamzati dengan memfathahkan hamzah jadi aro minaruyah dari kata ruyah au minal ilmi atau dari kata ilmu ya kalau ruyah ya secara asal yaitu adalah melihat dengan mata kepala ya ya atau bisa juga ruyah itu melihat dengan ilmu. Walam litakin ya lamnya untuk taukid atau jawab qasam mahdzub atau bisa juga jawab sumpah yang dibuang. Ya, kalau jawab sumpah berarti wallahi la aro gitu. Waroy dan apa ri bikasri roy dengan mengkasrokan ro. Fir riwayah ri itu apa namanya artinya kenyang kenyang minum ya kalau nggak salah. Jadi kalau di sini roy kita lihat dulu. Jadi kalau dikasrokan berarti dibaca ri ya dalam suatu riwayat. Nah, wahakal Jauhari al-Fathah ya al-Jauhari meriwayatkan dengan fathah berarti roi. Waqala ghairuhu, nah yang lainnya mengatakan bil kasri al-filu. Nah, kalau dengan kasroh itu berarti perbuatannya ya. Ya, kenyang minum. Kenyang minum udah ada belum kata dalam sini? Hilang haus. Kalau kenyang kan biasanya untuk makan. Ya, jadi kalau pakai kasroh itu dengan untuk perbuatan, nah sedangkan dengan fathah itu masdar. Fiil ya, kalau kasroh fiil, kalau fathah masdar.
Qaulu yahruju ay array ya wa utliqa ruyatu ya wala sabil isti'arah. Ya kalau kalau keluar ya berarti maksudnya mungkin susu ya ray itu di sini artinya. Susu itu keluar dan digunakan kata ru'ya di sini ya padanya ya merupakan bentuk isti'arah. Ya metode isti'arah. Isti'arah yang dalam ilmu balaghah ya jadi dia untuk mana yang bukan sebenarnya. Pinjaman ya kata pinjaman. Fi azfari pada kuku-kuku fi riwayat Ibnu Min azfari dengan kata min wa huwa ablag nah itu lebih kuat. Wa fi ta'bir dalam kitab ta'bir min atrofi ya dari ujung-ujung ujung-ujung apa namanya jari ya berarti ya. Wa bimana dan dia semakna dengannya. Ya qauluhu perkataannya Qala Nabi menjawab ya ketika ditanya oleh para sahabat takwilnya apa gitu ya itu ilmu. Jadi dan Rasul memberikan kelebihannya tadi itu kepada Umar bin Khattab. Nah, itu maksudnya adalah ilmu ya wahwa bin nasbi dia dengan apa namanya nasab jadi ilma jadi bacaan nasab mansub wa bi raf'i ma'an fi riwayati dan juga dengan marfu bisa juga al ilmu. Jadi dibacanya bisa al ilmu bisa al ilma bisa marfu bisa mansub. Wa taujihuhuma zahirun dan mengarahkan kepada keduanya ya artinya mau dibaca mansub atau marfu juga ya itu zahirun kuat alasannya kuat jadi bisa dua-duanya kalau dibaca apa namanya ilma berarti kan apa ininya takdirnya ya misalnya yakni ya maksudnya adalah ilma berarti kalau yakni al ilma gitu kan maf'ul bi berarti kalau mansub kalau marfu ya berarti khobar huwa al ilmu gitu wa tafsirul laban bil ilmi nah penafsiran susu dengan ilmu nah kenapa tadi ya Rasul melihat susu ketika beliau meminum lalu keluar ya dari kuku-kuku beliau itu jadi banyak ya keluarnya itu nah lalu kelebihannya itu beliau berikan kepada Umar bin Khattab ya dan itu susu itu ditafsirkan bahwa dia adalah ilmu nah kenapa kok susu ditafsirkan dia dengan ilmu dalam mimpinya itu karena keduanya sama-sama fi kasroti nafi bihima banyak memberi manfaat Wasayati baqiyatul kalami alaihi fi manaqibi Umar dan akan datang ya pembicaraan selebihnya ya atau sisa ya bakia itu sisa ya sisa pembicaraan maksudnya pembicaraan lanjutannya ya terhadapnya dalam manakib keutamaan Umar. Nah, ini juga merupakan keutamaan Umar bin Khattab yaitu diberikannya ilmu tadi ya kelebihan ilmu. Ya makanya kan Rasul kan pernah mengatakan kalaulah ada nabi ya, setelah Nabi Muhammad itu ini saya dia adalah Umar. Tapi kan tidak ada nabi lagi ya setelah itu menunjukkan ada kelebihan ilmu yang diberikan kepada Umar. Makanya ada banyak ayat Quran yang turun itu sesuai dengan pendapat Umar. Jadi ayat belum turun, Umar berpendapat begini, turun sesuai dengan pendapat Umar. Ya, ada yang mengumpulkan tuh sampai sekitar berapa? 21 ya.
Ada 21 ya pendapat Umar, lalu turun ayat sesuai dengan pendapat Umar. Seperti misalnya ayat tentang hijab, tentang Homer itu kan merupakan usulan-usulan Umar itu, bahwa kenapa ini Homer ini tidak diharamkan ya secara mutlak gitu. Karena kan ada tahapannya. Turunnya pengharaman Homer kan ada tahapannya. Ya dari mulai di apa namanya disinggung dulu gitu ya. Tata itu apa namanya? Humron ya, apa sukaron ya wa rizkon hasanah. Ya terus diajak berpikir ya saya kan hamil iskul fihi ma ismun kabiru wa manafi. Memang ada manfaat tapi wa ismu ma baru minafima. Lalu dilarang di sebagian waktu ya la takrabus sholat wa antum sukaro. Nah itu kan Umar terus ingin agar diharamkannya secara total. Ya, sampai turunlah yang terakhir ya pengharaman total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu banyak pendapat-pendapat Umar, seperti juga ketika Rasul apa namanya meminta pendapat kepada Abu Bakar dan kepada Umar tentang tawanan Badar. Ya, tawanan Badar ini mau diapakan? Nah, kalau Abu Bakar itu bersikap seperti sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya yang apa namanya ya ada potensi ya ataupun ada kesempatan ya untuk dimaafkan. Ya, seperti dalam doa Nabi Ibrahim, intakfir lahum fa innahum ibaduk ya. Gitu ya. Jadi ada harapan agar mereka dibebaskan dan mereka disuruh untuk membayar tebusan. Nah, ketika ditanyakan kepada Umar, nah Umar itu bersikap seperti Nabi Nuh alaihissalam. Yang di dalam doanya itu kan Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayaro. Jangan kau sisakan lagi semua habis sih udah. Gitu. Nah, jadi Umar itu berpendapat bahwa tawanan Badar ini harus dihabiskan, dihabisi mereka. Ya nggak perlu ada memaafkan sebagainya ya lalu ditebus. Ya tentu ya, itu merupakan sikap yang tegas ya itu dipuji juga dua-duanya ya sama ya sebagai sikap Nabi ya sebelumnya. Hmm. Nah, tetapi kan Rasul itu lebih condong ya kepada pendapat Abu Bakar. Nah, tetapi setelah itu turun ayat yang justru sependapat dengan Umar. Ya, jadi dan Rasul juga sempat ditegur ya oleh Allah ya dalam ayat itu kalaulah bukan karena kayak saya rahmat Allah, saya lamas apa ayatnya itu lamas sakum ya adzabun alim. Saya engkau akan tersentuh azab yang pedih. Jadi ayatnya itu apa ya? Tidak layak lah ya, tidak layak bagi seorang nabi ya untuk membiarkan orang-orang kafir ya musuh-musuh Allah itu ya yuskhona ya bahasanya itu kan di surat apa ya? Bentar. Nah, ini surat anu nih. Bukan. Ya, intinya ayat itu
Justru lebih sesuai dengan pandangan Umar. Tapi karena dengan turunnya ayat itu dan tadi ya dikatakan kalaulah bukan karena rahmat dari Allah nih saya engkau akan tersentuh azab yang pedih. Ya, itu kan membuat Rasul nangis dengan Abu Bakar itu ya, dengan turunnya itu. Dengan turun ayat tersebut, ya dan Umar pun karena melihat mereka berdua nangis ya ikut nangis juga. Rasul dan Abu Bakar itu. Ya, ya karena memang Rasul sudah memutuskan ya untuk mereka dimaafkan, membayar tebusan ya tawanan dari perang Badar itu ya sudah. Ya mau gimana lagi ya akhirnya diberlakukan itu ya dan mereka memberikan tebusan. Yang punya harta ya dengan harta yang tidak itu dengan mengajarkan anak-anak Madinah ya apa namanya menulis. Nah, itu menunjukkan perhatian Rasul terhadap pendidikan anak ya. Insya Allah itu diantaranya. Jadi banyak ya, banyak itu disebut muwafaqatu Umar ya, muwafaqatu Umar, kesesuaian Umar, pendapat Umar itu dengan ayat-ayat yang turun. Nah, ini ada kelebihan ilmu ya yang diberikan kepada Umar bin Khattab. Makanya beliau ya sering menyampaikan kata-kata ya yang penuh hikmah dan sebagainya. Itu diantara kelebihannya. Qala Ibnu Munir berkata wajul fadilah lil ilmi fil hadis min jihatin annahu ubiro anil ilmi. Ibnu Munir berkata sisi ya keutamaan bagi ilmu dalam hadis ini dari sisi bahwa dia di ubiro anil ilmi diungkapkan dari ilmu atau tentang ilmu bi annahu fadlatun Nabi sallallahu ya di mana dia adalah sisa dari Nabi sallallahu atau kelebihan dari Nabi sallallahu wa nasibu mimma atahullah dan bagian dari apa yang Allah berikan kepadanya wa nahika bidzalik dan itu cukup bagimu dengan hal itu ya intaha ya selesai wa hadza qalahu jadi maksudnya selesai perkataan dari Ibnu Munir tadi dan apa yang ia katakan ini ya kata Ibnu Hajar bina al anal murada bil fadli al fadilah ya yaitu atas dasar bahwa yang dimaksud dengan fadl di sini adalah keutamaan wa ghafara aninak tatil mutaqaddimati ya dan dia kurang perhatian ya lalai dari apa namanya naktah itu tadi ya peringatan ya yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi di awal bahwa fadl di sini bukan mana keutamaan tapi dia adalah sesuatu yang lebih ya yang lebih ya lebihnya jadi bukan keutamaan tadi sudah dijelaskan di awal ya, jadi apa yang dikatakan Ibnu Munir ini menganggap fadl ini fadilah padahal bukan itu fadlah ya harusnya kelebihan dari sesuatu bukan keutamaan gitu yang lebih dari sesuatu ya sampai di situ ya untuk pembahasan kita. Ya kita cukupkan ya syukron ala itimankum qul qouli hadza astagfirullah wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.